Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi enzim. Yang pertama saya akan menjelaskan struktur molekul dari enzim dan contohnya. Sebagian besar enzim terdiri dari dua penyusun, yaitu protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Apoenzim adalah komponen yang paling dominan dalam struktur enzim. Sedangkan apoenzim bersifat mudah berubah karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH, serta tidak tahan panas. Gugus prostetik terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Ion anorganik dalam gugus prostetik disebut sebagai kofaktor. Contoh enzim yang pertama ada lipase, yaitu sekelompok enzim yang membantu mencerna lemak di usus. Yang kedua amilase, membantu mengubah pati menjadi gula yang ditemukan di dalam air liur. Kemudian yang ketiga maltase, ditemukan dalam air liur dan memecah gula maltosa menjadi glukosa. Yang keempat maltosa, yaitu ditemukan dalam makanan seperti kentang, pasta, dan bir. Yang kelima tripsin, ditemukan di usus kecil yang memecah protein menjadi asam amino. Dan yang keenam laktase, ditemukan di usus kecil untuk memecah laktosa, gula dalam susu yang menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian yang ketujuh asetilkolin esterase yang memecah neurotra di saraf dan otot. Yang ke-8 helikase mengungkap DNA yaitu DNA polimerase yang mensintesis DNA dari deoksiribonukleotida. Kemudian yang terakhir enzim hati yang memecah racun dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan dua model cara enzim bekerja. Ada dua model cara kerja enzim. Yang pertama model log NK dan kecocokan yang terinduksi. Log NK, situs aktif enzim yang dibentuk secara tepat untuk menampung substrat tertentu. Sementara di model kecocokan yang terinduksi yang memiliki situs aktif dan media yang tidak cocok satu sama lain, tetapi keduanya mengubah bentuknya agar terhubung. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim yang pertama, enzim sebagai katalisator, yaitu enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat spesifik dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya sangat cepat. Kemudian enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, contohnya adalah RNA. Kemudian yang ketiga, enzim memiliki fungsi yang khusus, yaitu tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu. Misalnya enzim katalase yang hanya digunakan untuk menguraikan H2O2, kemudian amilase yang hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Dan yang keempat, enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim cara kerjanya dapat bolak-balik, misalnya enzim lipase yang dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya yang menyusun lemak dari komponennya. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana proses katalisator bekerja. Katalis
memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Aktivitas enzim dipengaruhi beberapa faktor, antara lain yang pertama suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungan. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Sedangkan kemudian yang kedua, pH semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam yang kuat dan pH tinggi atau basa yang kuat. Contohnya adalah enzim pepsin yang memiliki pH 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH 8,5. Kemudian konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan, maka jumlah substrat yang berlebihan, laju reaksi memiliki sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Kemudian inhibitor aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua. Yang pertama, yang bekerja secara tidak dapat dibalik, irreversible, dan yang kedua yang bekerja secara reversible dan mencegah menumpukan senyawa intermediate selama proses metabolisme terjadi. Kemudian yang ke-6, saya akan menjelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan contohnya. Nama-nama enzim yang pertama ada oksidoredukase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, ligase. Kemudian contohnya adalah alkohol, hidrogen, tripsin, privat, dan boksilase, maleat, kemudian isomerase, piruvat, karboksilase, dan isomerase. Kemudian yang ketujuh, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari feedback inhibition dapat terjadi. Pengontrolan model feedback inhibition, di mana enzim yang bekerja pada tahap awal E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir Z yang memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate selama proses metabolisme terjadi. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.